Ya pemirsa, ini diduga adanya kebocoran pipa PDAM. Warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kesulitan memperoleh air bersih. Sudah 3 hari terakhir kabarnya air PDAM ini tidak lagi mengalir ke rumah-rumah warga. Imbas dari kebocoran yang terjadi. Ya. Putri kalau mengalami kondisi yang serupa, susah nggak hidup tanpa air bersih, bayangin. Susah dong. Apalagi punya anak, bayi misalnya. Untuk sanitasi itu yang paling penting. Iya, Kalau higienis. mungkin air minum kita bisa beli ya, tapi Oke. untuk sanitasi ini jadi PR sih. Kalau misalnya 3 hari, wah 1 hari aja gimana ya? Kita Nah. kan setiap hari pasti ke kamar mandi ya. Gitu. Itu Putri yang alhamdulillah mungkin sejauh ini tidak ada mengalami kesulitan air. Betul. Nah, bagaimana suara masyarakat yang mengalami kondisi kesulitan air, Put ya? Kita langsung saja bergabung untuk memantau secara on location. Ini reporter kita nih, Virgi Dainas yang berada di Kabupaten Bekasi. Virgi, di mana tepatnya kondisi warga yang mengalami kondisi kesulitan air pada hari ini? Ya, pagi Arif dan juga Putri. Saat ini saya berada di Komplek Panji Buwono, Bablan Utara, Bekasi. Benar sekali bahwa di sini mengalami krisis air bersih, bahkan bisa dilihat di belakang saya banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak mengantri menggunakan galon, ember, dan peralatan lainnya untuk mengambil air untuk didistribusikan ke rumah masing-masing. Ada sekitar 300 kakak di sini yang terdampak dan kita langsung saja lihat bagaimana kondisi dan juga kita wawancara nih kepada warga yang sudah mengalami krisis air bersih lebih dari 3 hari. Halo ibu-ibu, selamat pagi. Nah ibu, ini lagi ngantri air? Iya, ngantri air, kita pakai air tanah. Air tanah, dan ini berarti sumur yang dikeruk ya? Iya, dia sumur dikeruk, kita swadaya warga. Kemarin bareng-bareng ngeruk sumur buat memenuhi kebutuhan air lah. Oke, Ibu, ini kan banyak sekali nih yang mengantri. Kira-kira sudah berapa hari mengantri di sini? Sudah 4 hari. 4 hari setetes pun air nggak keluar dari PDAM. Baik, berarti ini bukan hanya pagi ya, berarti siang, sore, malam juga mengantri? Iya, ya paling gantian sih, takutnya mesinnya panas tuh ya. Paling pagi sore kita antriannya di sini. Pokoknya titiknya di sinilah kalau mau ngantri air. Oke, Bu, ini kira-kira kejadian pertama atau sudah pernah sebelumnya? Sudah sering, tahun 2023 pun kita sudah liput kan, sama TV1 juga, begini juga keadaannya. Selalu mati air mulu PDAM, dari PDAM Tirta Bagasasi. Oke, Bu, kira-kira tahu nggak kendala utama dari seringnya mati air di Bekasi Utara ini, khususnya di komplek ini? Kalau dari alasan PDAM sih bocor ya, keseringannya alasannya. Nah, tahun-tahun kemarin tuh kita alasannya katanya tuh kena limbah. Nah, tahun sekarang bocor. Tapi nggak tahu tuh kenapa itu bocor terus. Tiap di ini tuh pipa baru seminggu dibenerin, tiba-tiba bocor lagi alasannya. Terus sudah gitu pemberitahuan tuh nggak ada, paling cuma lewat sosmed. Sedangkan kalau warga kan nggak setiap hari lihat sosmed ya. Datang-datang air udah mati, kita aktivitas semua terganggu gitu. Baik, Bu, ini kan pasti sangat menyulitkan ya bagi kebutuhan rumah tangga nih, apalagi air kan sangat penting nih. Kira-kira Bu, kedepannya apa sih harapannya nih Bu agar airnya bisa cepat nih terdistribusikan ke rumah? Harapannya sih untuk PDAM Tirta Bagasasi ya lebih ini aja ya, pelayanannya ditingkatkan, karena kan selama ini tuh benar-benar pelayanan sangat buruk. Kalau nggak airnya entar kotor, keruh, entar tiba-tiba mati air, selalu berkelanjutan begini. Sedangkan yang selama ini kita bayar, ini kan kita PDAM bayar Mbak, bukannya kita ini bayarnya abonemen juga sudah mahal, tapi tahu-tahu pelayanan seperti ini. Oke, tapi Mbak, menariknya ini kira-kira sudah pernah ada belum sih sounding ataupun obrolan nih dengan Tirtanya Bagasasi sendiri dengan warga nih? Oh, kalau untuk ke warga nggak pernah sama sekali. Cuman kalau untuk kita dialog tuh dulu tahun kemarin udah. Cuman ya itu nggak pernah dialog langsung ke warga deh. Mereka atasin aja. Cuman kadang-kadang cuma kirim air baku setangki buat sewarga gini mana cukup sih, paling kebagian 2 galon. Itu kompensasi menurut dia cuma itu doang buat kita, nggak cukup lah di sini. Oke deh, nah kita tanya lagi nih sama warga yang lainnya. Halo Mbak, selamat pagi. Wah ini Mbak, kalau Mbak sendiri nih kira-kira udah mengantri dari jam berapa? Dari pagi, terus diselang sama orang lain lagi, baru sekarang ngantri lagi gitu. Berarti ini sistemnya rebut-rebutan ya Mbak, siapa yang cepat dia yang dapat? Ya, begitulah, ya. Karena kan kita semua butuh air gitu, ya. Mbak, kalau untuk ini kan banyak banget yang mengantri. Emang cuman hanya sumur yang di sebelah sini ya, berarti yang hanya ada atau ada tempat lain? Di sini ada, di sebelah sana juga ada. Jadi kadang dibagi 2 gitu. Tapi kan namanya air kan kita butuh semua gitu.
Nah Mbak, kalau untuk sumur ini kira-kira punya siapa dan apakah memang ini dibuat oleh warga atau dari solusi yang diberikan oleh Perumnas sendiri? Ya di sini sih, ada yang punya. Tapi kan ini dipakai buat satu gang gitu. Kita sama-sama aja gitu. Ya, tapi kan namanya air tanah ya, nggak bisa dipakai buat minum gitu loh. Nah tapi Mbak, ini kan airnya kan terbuka ya. Kira-kira untuk kebersihan sendiri nih Mbak, sejauh ini apakah aman atau memang masih menunggu air cepat ngalir karena masalah kebersihan juga menjadi yang dipikirkan nih? Itu yang utama lah kalau kebersihan itu. Karena kita kan masih menunggu gimana solusinya PDAM gitu. Masa gini terus, bayar mahal gitu. Bisa sampai 300, 400 gitu. Kalau misalkan 3 bulan kayak ini dicabut, gitu gimana solusinya? Harusnya kan dia punya solusi. Ini udah berulang-ulang kali gitu. Oke deh, baik, terima kasih Mbak. Nah, kita pemirsa, kita tanya lagi mengenai harga per bulan nih masyarakat harus bayar listrik berapa? Karena katanya air ini sering sekali mati. Nah, Ibu, selamat pagi. Bu, ini saya mau tanya, karena air di sini sering banget mati, bahkan nggak jalan beberapa hari. Kalau untuk per bulan bayar listrik untuk air, bayar air gimana, Bu? Saya bayar air per bulan bisa 600. Iya, 600.000 saya. Khusus untuk saya ya. Terus kalau bayar listriknya 1.100.000 setiap bulannya. Oke. Bu, tapi kalau untuk bayar air ini kan harganya lumayan, sedangkan airnya jarang jalan. Ini menjadi pertanyaan nggak buat Ibu? Ya jelas jadi pertanyaan. Kenapa bisa mahal gitu? Sedangkan airnya sering mati gitu. Nah, Bu, ini kan ngambil air bareng-bareng nih di tempat ini ya, di sebelah rumah warga. Kira-kira ibu-ibunya perlu bayar atau sukarela aja nih ngambil air ngantri? Kayaknya sih nggak perlu bayar sih. Kayaknya dibebasin gitu. Ya gitu aja. Baik, nah itulah dia Putri dan juga Arif, keluhan warga. Saya tidak terbayang sih betapa pusingnya warga di sini harus mengantri setiap hari dari pagi, siang, sore hingga malam, bahkan subuh juga sudah mengantri air agar bisa mendapatkan air untuk bisa diteruskan ke kegiatan-kegiatan rumah tangga yang ada di rumah masing-masing. Dan Putri dan juga Arif, menariknya ini bukan sekali, ternyata hampir setiap tahun, bahkan di bulan-bulan tertentu mereka akan menghadapi ini dan semoga ini bisa mendapatkan solusi secepatnya dari pemerintah. Kembali ke Anda Putri dan juga Arif. Setiap tahun, Put. Begitu Ini ya, sih bukan terulang. permasalahan bocor sih, Put. Jadi memang Macem-macem nih. Bisa jadi tapi mungkin. harapannya kan harusnya ada solusi ya, ini 3 hari. Biasanya kalau di tempat saya PDAM mati, itu pihak PDAM akan mengirimkan tangki-tangki mobil untuk ya? mendistribusikan air. Jadi memang pada saat proses perbaikan gitu, ada solusi lah paling Artinya ada nggak. perhatian dari pemerintah gitu. Tangkinya nggak ada tuh. Nah itu dia, 3 hari ini kita lihat nih, sampai besok Ini mungkin juga. waktu pilkada serentak nggak milih yang menang kali waktu itu. Jangan suzon. Suzon aja bawaannya. Jangan ya. suzon. Oke.